Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan serahkan kepada semesta apa yang akan nanti kita bahas ya. Jadi temanya nanti sesuai dengan apa yang kita bahas saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, ada seseorang di sini yang menginginkan untuk rekonsiliasi lagi ya, entah ini kamu atau dia. Bisa kamu, bisa dia yang menginginkan untuk bersama kembali dengan seseorang yang memang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Yang atau masih sering terkoneksi dengan kamu. Bahkan kalau aku lihat ya, kalau misalkan ini dia itu ingin datang lagi ke kamu, bahkan masih sampai sekarang tuh sering stalkingin kamu, masih pengen tahu sebenarnya kamu itu lagi ngapain, apa yang kamu lakukan, pengen tahu lebih dalam tentang kamu ya, apa yang saat ini terjadi dengan kamu, karena memang masih ada rasa ketertarikan darinya kepada kamu. Dia memang orang masa lalumu, bisa jadi mantan, bisa jadi memang dulu sempat kenal atau ya deket atau pernah lah menjalin hubungan gitu ya. Terus sekarang sudah nggak lagi, sekarang sudah saling menarik diri, sudah saling fokus pada diri masing-masing. Kalau aku lihat di sini ya. Dan aku lihat di sini dia ingin meminta kepadamu kesempatan kedua untuk bisa memperbaiki situasi. Oh ya, untuk bisa memperbaiki situasi dan keadaan hubungan kalian, kayak gitu ya. Dia ingin memperbaiki semuanya. Dia ingin memperbaiki keadaannya ya. Terus juga aku lihat di sini ya, dia masih sering berdoa ya, meminta untuk bisa tetap terkoneksi dengan kamu, masih berdoa, masih mengharapkan kamu. Aku lihat di sini ya, masih ada doa untuk diberikan kelancaran dalam segala hal urusan dia. Aku lihat termasuk juga hubungan kalian kalau aku lihat di sini ya. Dan ternyata kamu itu adalah pemicu spiritual dia dan religiusnya dia. Kenapa? Mungkin selama dia belum bertemu dengan kamu, kehidupan religius dia ya, spiritual dia itu tidak terlalu kuat ya. Mungkin gini, mungkin dia selama sebelum mengenal kamu, dalam mengenal Tuhan tuh dia nggak terlalu ini banget ya, maksudnya dia sangat jauh dari Tuhan kayak gitu. Tapi setelah dengan hadirnya kamu, akhirnya di sini dia lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan gitu loh ya. Dan saat ini kalau aku lihat dia sedang mencoba untuk berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan. Dan kalau aku lihat di sini dia sedang banyak mencari tahu hal-hal yang memang harusnya dia tahu gitu ya. Dia pengen mencari tahu apa yang saat ini pengen dia tahu gitu, tentang apa yang terjadi dengan hubungan ini sebenarnya, kenapa, apa masalahnya, seperti itu ya. Dan saat ini dia sedang mencoba untuk beradaptasi dengan situasi yang ada dan mencoba untuk healing, mencoba untuk menyembuhkan keadaannya ya. Kalau aku lihat mungkin nggak hanya sekedar percintaan dia aja nih bersama kamu yang hancur, tapi mungkin karir, keuangan dia juga lagi tidak baik-baik saja. Aku lihat di sini karena aku lihat juga perubahan ini terjadinya mendadak. Semua yang terjadi dalam hidup dia kayak mendadak. Kayak kamu ya, tiba-tiba kamu menghindar dari dia, tiba-tiba sikapmu yang tadinya bucin tiba-tiba cuek sekarang. Terus itu juga tiba-tiba dia mungkin mengalami banyak kesulitan ya, banyak hal yang aku lihat ini tiba-tiba terjadi gitu ya, seperti ya petir yang menyambar gitu ya. Tiba-tiba keluar aja petir tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada kesiapan diri dari dia gitu ya. Sehingga di sini aku lihat dia merasa kaget, dia merasa apa ya, terkejut lah ya dengan keadaan yang sekarang. Jadi kayak ada situasi di mana dia tidak siap menghadapi apa yang saat ini terjadi gitu. Terus itu juga aku lihat di sini dia ingin menjadi seseorang yang lebih baru. Dia ingin bertemu dengan seseorang dengan versi terbarunya. Aku lihat di sini ya, dia ingin kembali untuk menjalani hubungan dengan kamu. Aku lihat di sini ya.
Dan atau bisa jadi di sini dia ingin menjalani hubungan dengan versi terbaru dia, dengan orang baru mungkin, atau situasinya yang baru gitu ya, situasinya yang baru. Tapi kalau aku rasa lebih ke ini ya, dia ingin datang lagi karena di sini aku lihat dia sedang mencoba untuk mempersiapkan kembalinya dia ke kamu. Ya, dia ingin unian lagi dengan kamu, dia ingin bersatu kembali dengan kamu. Dia ingin menghadapi halangan rintangan yang selama ini ada di hubungan kalian gitu ya. Bahkan kalau aku lihat sebenarnya ya memang dia ini banyak sekali pilihan dalam hidupnya. Jadi inilah mungkin yang membuat dia itu nggak hanya bisanya fokusnya ke kamu aja, karena aku lihat banyak sekali pilihan. Pilihan itu nggak cuma pasangan ya, bisa jadi keluarga, orang tua, atau karir, atau apapun itu gitu. Cuman memang kayaknya nih orang pernah punya masa kelam ya, dia pernah melakukan suatu kenakalan kayak misalkan kayak one night stand kayak gitu ya. Dia pernah melakukan one night stand gitu. Tapi sejujurnya di sini dia masih memiliki chemistry dengan kamu. Dia bahkan masih sangat-sangat menyukai kamu. Ya, dia masih sangat merasa bahagia jika dia bersama kamu gitu. Aku lihat. Bahkan di sini dia masih menginginkan kembali untuk bisa bahagia bersama kamu. Jadi gini, dulu memang dia itu ketika menjalani hubungan dengan kamu atau ketika dia dekat dengan kamu, penjajakan dengan kamu, aku lihat di sini tuh kayak ya spontanitas aja gitu. Awalnya spontan gitu. Tapi ternyata ketika dia jalani bersama kamu kok bahagia gitu ya. Dia seneng gitu. Dia nyaman, dia merasa bahagia gitu bersama kamu gitu. Ada kesenangan tersendiri lah yang dia rasakan ketika dia bersama kamu, bahkan dia merasa kayak banyak sekali hal-hal baru yang memberikan dia banyak pengetahuan gitu lah ya, banyak petualangan yang dia rasakan saat dekat dengan kamu. Cuman memang di waktu itu dia ini nggak ada niatan untuk berkomitmen terlebih dahulu. Dia pengen untuk have fun aja dulu, mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan. Terus itu mengeksplor dirimu, apa yang kamu miliki yang dia tidak tahu kayak gitu ya. Dia pengen have fun aja gitu, sehingga inilah yang membuat hubungan kalian akhirnya goyah. Terus juga aku lihat di sini kamu memang menginginkan suatu kestabilan dalam hubungan ya, sehingga kalau aku rasa saat ini tuh kamu sudah tidak mau lagi berkorban demi cinta yang endingnya hanya sia-sia. Kamu hanya menginginkan menjalani hubungan dengan seseorang yang mana dari kalian berdua, entah ini kamu dengan siapapun nantinya, itu mau sama-sama memperjuangkan, sama-sama seimbang dalam take and give-nya, dalam effortnya, dalam komunikasinya, ya, dalam pengorbanannya. Itu kamu pengen memiliki hubungan yang seperti itu, yang seimbang antara kamu dengan pasangan siapapun nantinya pasanganmu. Makanya di sini ketika kamu dengan dia tidak seimbang, makanya di sini kamu memilih untuk udah deh akhiri aja gitu ya kalau aku lihat. Karena kalau aku lihat juga mungkin selama ini atau akhir-akhir ini hubungan kalian itu menunjukkan tidak ada pesona lagi ya, atau mungkin membosankan, tidak menarik lagi. Pokoknya udah tidak cukup baik untuk kamu dan dia kayak gitu ya. Ada sesuatu yang membuat hubungan ini tuh jadinya gak asik gitu lah ya, gak asik lagi kayak gitu. Sebenarnya pada dasarnya seiring waktu ya, semua kegembiraan dan pengertian di antara kalian itu juga memang semakin memudar atau semakin menghilang, um, dan dia merasa bahwa apa ya, kayak menyeret kamu dalam situasi hubungan yang monoton atau hubungan yang tidak menarik lagi kayak gitu loh. Ya, jadi kalau aku lihat memang di sini sebaiknya kalian tidak melakukan upaya terus-menerus atau berbagi pandangan yang mana pandangan ini sama pada nggak ada perubahan gitu loh ya, atau melakukan suatu percakapan yang terus-menerus tapi nggak ada perubahan, atau tindakan yang terus-menerus tapi nggak ada perubahan gitu ya. Karena walaupun ya, atau meskipun di sini kalian kayak
kayak ada harapan ya, kayak ada harapan yang kalian buat untuk masa depan kalian bisa bersama. Tapi kalau misalkan ada situasi yang terus-menerus berulang dan juga tidak ada perubahan, aku lihat ya hubungannya hanya mandek. Makanya di sini hubungan kalian monoton. Ya, kayak misalkan apa nih? Dia selalu hanya membual, dia akan misalkan apa menikahi kamu, dia selalu ngomong dia akan menikahi kamu, tapi buktinya nggak ada action dari tahun ke tahun. Itu aja yang dia omongin, tapi buktinya nggak ada action. Jadi ada situasi yang terus menerus dia lakukan, dia ulang-ulang, tapi tidak ada action. Misalkan apalagi nih, oh dia kan banyak pilihan tuh ya. Misalkan nih, dia selalu menghadirkan pihak ketiga. Ya, misalkan dia selingkuh deh, misalkan dia selingkuh. Selingkuh berulang-ulang selingkuh, terus berulang-ulang lagi dia meminta maaf, dia meminta kesempatan ke kamu, berulang lagi kamu memaafkan dia, tapi karena ini situasi yang berulang dan kamu pun berulang melakukannya juga, gak ada perubahan ya, makanya hubungan ini jadinya membosankan, hubungan ini sudah tidak menarik lagi. Seperti itulah contohnya ya. Jadi aku lihat di sini sebaiknya kamu memang tidak boleh percaya pada hal-hal yang sama ya, dan kemungkinan memang akan terjadi perpisahan. Jadi kalau aku lihat memang saat ini sudah ada perpisahan di antara kalian, makanya di sini dia ingin rekonsiliasi lagi ya, karena memang sudah ada perpisahan. Terus itu juga ternyata di sini entah ini kamu atau dia ya, aku lihat di sini memang ada di antara kalian yang sudah menganggap bahwa hubungan ini kayaknya udah gagal deh. Hubungan ini tuh kayaknya udah nggak bisa dipertahankan lagi. Mau sejauh apapun, mau sekuat apapun kita mempertahankan hubungan ini kayaknya nggak bisa diselamatkan lagi. Ya akhirnya di sini salah satu dari kalian atau justru malah dari kedua belah pihak nih, ya berpikir bahwa udah deh kita akhiri aja, dan ya udah mengakhirinya itu kayak ya udah tiba-tiba menghilang, tiba-tiba menjauh, tiba-tiba nggak ada komunikasi, tiba-tiba tidak ada koneksi keintiman lagi kayak gitu ya, tiba-tiba udah saling menjauh aja kayak gitu. Nah karena ini ada unfinished business, ada sesuatu yang memang belum selesai di antara kalian, aku lihat memang semesta selalu menghadirkan kalian kembali. Jadi hubungannya sering banget on off ya, karena memang ada situasi yang memang belum selesai di antara kalian ya, mungkin karmanya belum selesai, atau ada sesuatu yang memang belum ada janji mungkin yang belum ditepati atau bagaimana. Intinya ada sesuatu yang belum terselesaikan, sehingga di sini aku lihat memang semesta masih akan membuat kalian kedatangan dia lagi kayak gitu. Apalagi di sini ada the lovers ya, sebenarnya juga ternyata salah satu yang belum selesai di antara kalian adalah perasaan kalian masing-masing. Satu sama lain di sini ini masih saling mencintai dan masih saling mengharapkan. Ada kemungkinan masih ada saling mengharapkan, walaupun itu kecil kemungkinannya harapan itu bisa terrealisasi. Tapi aku lihat di sini di lubuk hati kalian yang paling dalam, kalian masih memiliki harapan itu. Cuman memang tujuan cita-cita, sudut pandang atau keinginan kalian itu masih berbeda gitu. Misalkan kayak gini, kayak kamu pengennya kan komitmen, pengennya punya hubungan yang seimbang, pengennya punya hubungan yang stabil, tapi sedangkan dia masih pengennya have fun dulu, pengennya menikmati dulu apa yang dunia ini suguhkan. Dia masih pengen ya senang-senang aja dulu gitu, sehingga inilah yang membuat kalian makanya nggak bersatu karena memang tujuan, cita-cita, arah kalian itu masih berbeda. Terus itu juga kalau aku lihat masih ada rasa ketakutan atau kecemasan dari si dia ini tentang komitmen ya, sehingga inilah yang menghalangi kalian sepenuhnya dalam kemajuan berkomitmen seutuhnya kayak gitu ya. Bisa jadi dia ini karena masih pengen have fun ya, dia masih takut untuk di komitmen. Kalau misalkan dia komitmen, dia akan berpikir bahwa dia akan dibelenggu, bahwa dia tidak bisa akan bebas lagi, bahwa dia nggak bakalan bisa tebar pesona di sana sini lagi kayak gitu ya, sehingga karena dia masih memiliki ketakutan dan kekhawatiran tentang suatu komitmen, makanya di sini ya hubungannya bentuknya kayak gini ya, on off, terus nggak selesai ya.
So memang diperlukan apa ya? Diperlukan keyakinan yang sama, pemikiran yang sama agar komitmen ini bisa terrealisasi gitu sih ya kalau aku lihat di sini. Kalau misalkan tentang masalah seksualitas, gairah, nafsu, keinginan itu sebenarnya masih ada. Dari kedua belah pihak pun masih sama-sama masih menginginkan, masih memiliki itu. Cuman ya memang situasinya udah nggak sama seperti dulu gitu. Ya, gairah itu masih ada, nafsu itu masih ada, gairah seksual, rasa cinta itu masih ada. Cuman memang situasinya nggak seperti dahulu gitu ya, nggak gampang berkomunikasi, udah canggung, udah ada rasa nggak enak di sini. Apalagi di studio juga ada faktor dari sekarang tuh kalian kayaknya udah apa ya, fokus pada karir masing-masing, pada sibuk dengan pekerjaan masing-masing kalau aku lihat di sini ya. Apalagi di sini kamu memang berdialog dengan orang yang gila kerja banget, orang yang sangat apa ya, saklek banget dalam bekerja. Terus itu juga orangnya memang entah memang hobi kerja atau memang gila kerja nih orang. Pokoknya hidup dia itu cuman kerja 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 gitu loh. Ya, dan aku lihat jujur sebenarnya orang ini sayang keluarga, aku lihat dia bahkan sayang dengan orang-orang yang terdekat dia gitu ya. Jadi mungkin dia ini menjadi apa ya, kayak harapan keluarga, mungkin bisa jadi seperti itu. Terus memang karakter orang ini tuh orangnya dingin, orangnya kayak misterius gitu, dan juga orangnya nggak gampang untuk terbuka tentang perasaan dia terhadap orang lain, termasuk dengan kamu. Mungkin juga kamu bisa tahu perasaan dia kalau misalkan dia cinta sama kamu itu mungkin bertahun-tahun dulu baru kamu tahu ya. Ya itu karena dia nggak gampang terbuka dengan perasaannya terhadap orang lain, dan orangnya juga dingin gitu. Tapi sejujurnya di orang ini tuh orangnya logika banget, orangnya rasional banget gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang tidak rasional menurut dia, ya dia akan tinggalkan itu gitu. Terus itu juga orangnya mandiri, orangnya analitis banget, dan sebisa mungkin dia akan bertindak atau mengambil satu keputusan yang adil. Makanya di sini dia kalau dalam mengambil satu tindakan atau mengambil satu keputusan itu lama, karena memang perlu dianalisa dulu, dilihat dulu untung ruginya kayak gitu ya. Karena memang sebisa mungkin dia itu kalau mengambil satu keputusan itu yang adil bagi siapapun gitu. Dan bisa jadi mungkin sebagian dari mereka ini ada yang bekerja di bidang militer, kepolisian, atau bahkan kayak pengacara kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak di bidang itu ya mungkin memang karakter orangnya sebisa mungkin ini menjadi suatu prinsip ya. Sebisa mungkin dia harus adil dalam mengambil tindakan atau keputusan kayak gitu. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin dia ini juga orang yang kayak mungkin ikut dalam suatu tim kayak tim sepak bola, basket, atau mungkin kayak klub-klub gitu ya. Pokoknya kayak masuk dalam suatu organisasi gitu ya. Kayak mungkin klub mobil, klub motor kayak gitu. Ya, aku lihat seperti itu. Sayang keluarga kok dia ini. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Taurus dan ada Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, atau inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.